Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Keluarga Steenkamp yang tinggal di Griquastad, Afrika Selatan adalah keluarga kaya yang memiliki 4 lahan pertanian. Mereka dikenal di komunitasnya. Dion Steenkamp berusia 44 tahun dan istrinya Crystal berusia 43 tahun. Mereka memiliki 2 orang anak bernama Dion dan seorang gadis cantik bernama Martella. Keluarga mereka adalah keluarga bahagia. Dion ayah yang baik dan menyayangi keluarganya. Sementara Crystal ibu rumah tangga yang sangat perhatian. Apapun yang dibutuhkan anak-anaknya, mereka akan memenuhinya. Walaupun terkenal sangat kaya, tetapi gaya hidup mereka sangat sederhana. Don dan Martella sekolah di tempat yang sama. Karena jarak sekolah ke rumah yang sangat jauh, kedua anak ini tinggal di asrama sekolah. Namun setiap akhir pekan, mereka akan pulang untuk berkumpul bersama orang tuanya. Dion anak manis tapi pendiam, sedangkan Martella seorang gadis yang ramah dan lebih supel dari abangnya. Kejadiannya dimulai ketika di tanggal 6 April 2012, sebuah mobil Isuzu berwarna putih menyerbu masuk ke tempat parkir yang berada di dalam kantor polisi. Sebelum polisi menyadari apa yang terjadi, seorang anak laki-laki keluar dari mobil dengan tubuh berlumuran darah. Dia terjatuh berlutut di tanah sambil memohon untuk memeriksa orang tuanya. Dia mengatakan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh seseorang. Dan anak itu adalah Don yang mengatakan pada polisi bahwa dia berhasil selamat karena saat itu dia sedang berada di lumbung untuk mengganti lampu. Ketika mendengar suara tembakan dari dalam rumahnya, Don bersembunyi menunggu hingga suasana menjadi hening. Menurutnya, ketika dia masuk ke dalam rumah, Martella masih bernafas. Dia masih sempat memeluk adiknya sesaat sebelum Martella menghembuskan nafas terakhir. Dan kejadian setelahnya, dengan mengemudikan mobil ayahnya, Don mendatangi kantor polisi. Dari seluruh anggota keluarga, hanya Don yang selamat. Dan keadaan TKP menceritakan apa yang terjadi di malam itu lebih buruk dari sekedar kasus perampokan biasa. Setiap anggota keluarga telah ditembak berkali-kali bahkan setelah mereka meninggal. Seluruh bagian rumah penuh dengan ceceran darah Martella yang terlihat mencoba untuk melarikan diri saat terluka. Sementara telepon rumah masih tergantung di gagangnya yang menandakan mereka sedang mencoba untuk menelpon bantuan. Kejadian ini merupakan kejadian yang tidak biasa. Berdasarkan pemeriksaan polisi, dalam sebuah kasus perampokan, penyerang biasanya akan mencari apapun yang bisa mereka ambil, termasuk uang, perhiasan, bahkan kendaraan. Jika terjadi di sebuah pertanian yang memiliki anjing penjaga, mereka akan terlebih dahulu meracuni hewan tersebut agar tidak bisa memperingatkan pemiliknya. Tetapi dalam kasus ini, tidak ada barang yang hilang atau hewan yang diracun. Dalam rumah itu, polisi menemukan jika tas tangan Crystal yang penuh uang masih terletak di atas meja. Brankas yang berisi uang puluhan ribu dolar juga sama sekali tidak disentuh. Hal ini tentunya sangat aneh bagi seorang penyusup yang membawa senjata untuk melewatkan barang-barang ini. Selain itu, si penyusup juga meninggalkan senjatanya tepat di gerbang pintu masuk pertanian.
Yang menjadi pertanyaan polisi, penjahat mana yang cukup bodoh untuk meninggalkan senjatanya di TKP? Selama kasus ini dalam penyelidikan, Don tinggal dengan teman lama ayahnya bernama Andreas yang juga seorang pemilik pertanian. Don kembali masuk sekolah di asrama Bloemfontein. Ada banyak rumor yang beredar jika Dion sengaja menghabisi anggota keluarganya dan hanya meninggalkan Don sebagai satu-satunya penerus bisnis keluarga mereka. Namun beberapa orang juga percaya jika Martella terlibat dalam kasus itu, walaupun tidak diketahui entah bagaimana gadis itu bisa terlibat. Sementara teori lainnya mengatakan jika di hari itu Don mengetahui sebuah rahasia keluarga bahwa dia bukanlah anak kandung dari Dion, sehingga Don marah dan melenyapkan mereka semua. Dari semua teori ini, tidak semuanya salah. Bahkan hampir mendekati kebenaran. Hanya saja di saat itu mereka belum mengetahuinya. Saat forensik melakukan otopsi, mereka menemukan dalam rentang waktu 24 jam sebelum mereka diserang, Martella telah dilecehkan. Polisi yang tidak berhasil menemukan pelaku berbalik fokus kepada Don sebagai satu-satunya tersangka. Sejak kematian keluarganya, Don terlihat sangat tenang dan dengan santainya menanyakan tentang apa yang akan dia lakukan dengan harta warisan keluarganya yang berjumlah 23 juta dolar. Di sekolah, dia juga membual tentang bagaimana hebatnya dia ketika mengendarai mobil ayahnya saat mendatangi kantor polisi. Gurunya menjadi khawatir karena Don yang biasanya dikenal sebagai murid pendiam, sekarang berubah menjadi anak yang berisik dan arogan. Dia terlihat sangat suka menjadi pusat perhatian, terutama dari para gadis-gadis. Semakin dalam polisi menyelidiki kasus ini, semakin terlihat jelas semua bukti mengarah pada Don. Mereka menemukan bukti SMS Don dengan temannya yang menanyakan tentang perkembangan kasus tersebut. Don mengatakan jika belum ditemukan tersangka dan saat itu dialah yang dicurigai polisi karena satu-satunya sidik jari yang ada di TKP merupakan miliknya. Dia sangat yakin jika polisi tidak akan menemukan si pelaku. Polisi mencurigainya karena Don memastikan pada temannya tidak ada pelaku lainnya. Mereka menangkap Don atas tuduhan telah melenyapkan keluarganya. Namun di tanggal 21 Agustus, Don dibebaskan dengan uang jaminan oleh teman ayahnya. Dia kembali bersekolah dan melakukan kegiatan lainnya. Dia juga mengikuti turnamen motorsport serta rutin latihan menunggang kuda. Selama persidangan berjalan, keluarga serta neneknya dengan setia mendampinginya. Sikap Don terlihat sangat berbeda ketika dia berada di persidangan dan di tempat umum. Di depan hakim, wajahnya dipenuhi kesedihan serta air mata. Namun saat sedang diwawancara wartawan, Don terlihat sangat tenang. Karena hal ini, banyak jurnalis yang menggambarkannya sebagai remaja tanpa emosi. Bahkan psikiater yang merawatnya juga mengatakan hal yang sama. Don terlihat seperti seorang psikopat yang bisa melakukan kejahatan mengerikan. Walaupun tidak ada sejarah kekerasan dalam keluarganya, tetapi diketahui jika semasa SD, salah seorang gurunya pernah ditangkap atas kasus kekerasan pada murid laki-laki. Saat ditanyai orang tuanya, Don tidak mengaku telah menjadi korban sang guru. Orang tuanya mempercayai pengakuan Don dan tidak memeriksa lebih lanjut tentang kasus itu. Hal inilah yang mendasari kecurigaan sang psikiater tentang kesehatan mental dan perilaku kekerasan Don. Polisi menolak jika kasus ini atas motif uang. Karena walaupun Don bukan anak kandung, tetapi dia dan Martella masing-masing telah memiliki jatah warisan. Sebagai remaja, pemikirannya juga tidak akan sampai untuk menghabisi keluarganya hanya demi uang. Karena selama ini dia hidup senang dan orang tuanya selalu memberikan apapun yang dia mau. Satu-satunya motif adalah Don melenyapkan keluarganya untuk membungkam Martella agar gadis itu tidak mengadukan perbuatannya. Don telah melecehkan adiknya sendiri yang kemudian mengancam akan melaporkan hal tersebut pada orang tua mereka.
Jaksa mengklaim jika semua keterangan Don terlalu sempurna bagi seseorang yang bersembunyi di dalam gudang. Terutama pada pengakuan awal, Don mengatakan jika hanya sempat masuk menemui Martella yang sekarat sebelum akhirnya Don pergi ke kantor polisi. Don sendiri mengetahui banyak info tentang kondisi TKP. Dia tahu berapa kali korban dipukul, bagian tubuh yang dipukuli, dan bagaimana cara pelaku mendapatkan akses masuk ke rumah. Yang semua ini tentunya hanya akan diketahui oleh si pembunuh sendiri. Menurut hakim, semua keterangan Don benar-benar palsu. Dia juga mengatakan bahwa Don adalah pembunuh berdarah dingin yang sangat kejam. Don dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Namun karena masih remaja, Don dikirim ke penjara remaja di Kimberley Prison. Dia akan tinggal di sini hingga berusia 21 tahun dan kemudian dipindahkan ke penjara dewasa. Terlepas dari semua perbuatannya, Don akan bebas saat berusia 40 tahun. Neneknya yang telah memaafkannya meyakini jika Don membutuhkan bantuan psikiater sebelum nantinya dia akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan seperti biasa, sebelum video ini berakhir, satu hal yang aku pengen tahu di antara kalian semua, siapakah yang berminat untuk mengambil Don sebagai calon mantu? Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.